fungsi bagaimana kalau di sini kepala misalnya ini aku misalnya bilang ya di sekolah kalau bunyi mana yang memang bunyi tiga Pak Iwan sebetulnya sudah belajar juga ini. Kalau misalnya beda, bilang. Di sini teman-teman dan memiliki jenazah. Ketika air 9, ada orang digabungkan. Joguk pungut, joguk barus, sama air putih itu digabungkan orang. Air 9 itu nanti terakhir. Bisa soalnya. Ya. Udah agak malas ikut gondol, Pak. Boleh coba lagi. Apa boleh ngomong? Kalau bisa posisi dengan di badan semuanya, maka semuanya posisi memangku dalam keadaan melunjuk. Ada yang masih macam mau nak makan, macam mau nak mengaji. Jangan Pak Iwan, kau kerja di sini kau, sini kau. Lain, udah langsung kau masak tadi sama gitu. Kita video. Makan. Bayangkan, karena kita membawa jenazah ini anggap dia yang hidup, macam membawa orang hidup, makanya tak bisa begini dah. Kalau awak digitukan, kepala awak didungkulo, macam mana perasaan awak? Sakit. Udah. Kemana sih, Pak? Kemana dia? Pak Iwan. Oi. Apa ini? Tunggu Ustaz. Masih dalam itu. Tadi kan yang pertama niatnya namanya itu usulah dihajal mayyiti nawanya dihajal apabila mayatnya laki-laki. Kalau dia perempuan dihajil mayyitati lillahi ta'ala. Coba ulang. Dihajal mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja memandikan ini jenazah laki-laki karena Allah Ta'ala. Sudah ready? Air putih, air mutlak. Mana kan bang? Jadi pula anak-anakku, tolong didengar serius, karena kita nanti keluarga kita bakal ada yang meninggal kan begitu. Jadi posisi kain ini kepala, kalau dia laki-laki perempuan buka, buka. Udah sampai sini saja, sampai batas leher. Siraman yang pertama ambil dari mulai kepala. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Siram dari kepala. Kalau bisa anak-anakku begitu siraman kepala agak kepalanya. Kenapa demikian? Takut menjaga masuk air ke hidungnya. Kenapa Ustaz? Pokoknya hidup lagi dia bisa vaksin masuk air ke hidungnya. Maka perlakukanlah dia seperti memandikan orang yang hidup. Begitu saya bilang tadi kan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil
3 kali, baru masuk yang kiri pula. Yang dulu pertama, yang sebelah tangan kiri ya, temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Roman tadi sebelah kanan. Kalau Rohit sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Agak dimereng-merengkan sedikit sampai 3 kali, baru masuk yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bersih. Sudah yang kanan tadi ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Dalam pulanglah. Baru masuk air sabun. Sudah. Mandilah dulu. Macam kau tapi juga basah dulu. Sudah. Masuk air sabun. Di mana ini disiramkan? Semuanya. Posisi ini agak jatuh sedikit ready. Ada cola. Biar ada bukaan. Biar masuk dari dunia bang. Apa itu? Sudah. Baru sambil digosok-gosok ini, yang pemangku digosok. Bismillahirrahmanirrahim juga bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gosok. Mata-matanya kalau bisa pakai apa? Sapu tangan. Yang apa tuh yang cotton bud? Apa namanya? Tapi dari kain kapan? Ininya, giginya, sela-selanya. Sudah. Ada siraman sekali, baru keringkan dia. Biar masuk air ke belakangnya. Digosok juga sambil digosok. Tugas dan fungsi kamu tengok telinganya. Udah. Ada yang kuning. Maaf. Sudah. Gosok telinganya. Pelan-pelan dia tak boleh memperlakukannya kita kasar-kasar, karena dia pun kesakitan juga itu. Itulah cara merawat jenazah. Matanya digini-gini kena, giginya pakai yang bukan cotton bud ya, kain kapan yang di bulan-bulankan tuh. Pakai begini, matanya dibersihkan, gigi-giginya. Kalau ada gigi palsunya belum tetap cabut di situ. Ininya, hidung tak boleh dicukur lagi, sudah terlambat juga. Sela-selanya. Posisi kamu ini jangan kamu bukakan begini. Haram hukumnya tanpa disengaja ataupun disengaja melihatkan aurat ataupun aib si jenazah. Kamu meraba-raba begini, gosok. Iya, ambil tutup. Bawa aku begini, meraba-raba juga ini. Posisiku pakai tangan kiri. Sela-sela mohon maaf. Sela-sela ini gosok-gosok selangkangannya. Udah, sambil sedikit ketika itu sudah dimandikan pakai air sabun, kalau bisa dikit kasih turun. Gini kan gitu. Supaya apa dibutuhkan? Supaya ada kotoran najis tadi keluar. Posisinya di waktu air sabun. Sudah, dan aku pun nanti sudah habis ini digosok orang nih, barulah aku pulang menggosoknya. Senang sebenarnya sholat memandikan jenazah. Yang kuatnya tak berani. Dicebokkan dia. Tengok kuning lagi apa tidak.
Kuning lagi apa? Tidak. Sampai bersih dia. Paham Ji? Paham? Sampai bersih ya. Tengok, tak bisa tak ditengok, tak bisa salah ini. Karena dia mau menghadap Allah. Makanya perlakukan dia seperti orang yang hidup. Sudah. Sabun tadi baru sebelah kiri pula. Agak diginikan. Kau agak angkat sedikit kepalanya. Dibaca juga Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Sudah habis kan? Kau gosok tadi kan? Sabun. Baru agak ginikan. Posisi kepala agak begini juga. Jangan masuk ke telinganya. Sudah. Baru pun begini posisiku. Dari atas kepala ya, jangan dari bawah. Dari atas kepala. Kau sampai baru juga kamu mana masih ada lagi taiknya. Oke. Sudah minimal dia 3 kali siraman. Yang pertama air bersih, yang kedua air sabun, seolah-olah kita mandi. Tak ada payah kita mandi. Di mana kita bagosok? Ketika bersabun kan? Di situ kita bersih-bersihkan kan? Begitu juga dengan jenazah tadi. Sudah habis air sabun, baru masuk lagi air bersih untuk membilas sabun tadi. Begitu juga posisinya, dari kanan diambil, sambil digosok-gosok biar jangan licin sabun tadi. Kalau dia tak bersih otomatis menimbulkan licin Pak Iwan. Kan begitu. Kontangan sedikit begini. Aku pun gini-gini kan juga lagi. Baru ke kiri. Jangan kanan, tengah, kiri. Anjurannya, sunat hukumnya kanan sekali, kiri sekali, baru masuk toh. Bacaan tengah tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bang, mohon maaf Bang ya. Mengajar budak-budaknya. Sudah, bahu kiri begitu. Tahu posisi kau ke atas sedikit kepala. Ini digosok. Beginilah misalnya ya, digosok begini. Jangan dinampakkan begini ke orang. Ndak jenazah laki-laki, perempuan tetap haram hukumnya ketika jenazah tadi nampak orang auratnya. Paham Pak? Sudah bersih, air bersih ini tadi. Barulah dia sudah yakin awak bersih, sudah keluar semua kotorannya. Baru masuk dia air 9. Apa saja itu air 9 itu? Yang pertama kapur barus, yang kedua jeruk nipis, yang ketiga air bersih. Lain kampung, lain tradisinya. Kalau orang kisaran yang pernah kujumpoi Pak Iwan, ya kan? Di Tanjung Balai ini pun ada juga Bang. Kapur barus, jeruk kubur, air putih disatukan orang. Disatukan. Gunanya apa? Orang kan ringkas. Boleh? Ya silakan. Tak ada pala masalah. Kalau Anda disatukan, Anda dipisahkan, tak jadi masalah. Apa di luar Ustaz? Kapur baruskah di luar? Jeruk nipiskah luar? Atau semlimo? Atau air putih di luar? Yang pastinya di luar adalah kapur barus ataupun jeruk nipis, silahkan. Tapi jangan air putih nanti menyiram bekas-bekas kapur barus. Saya contohkan. Misal ini di luar limo ataupun jeruk Nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 3 kali ini. Di sini pun dia begitu, atau sekali-sekali pun boleh itu, tapi lebih afdal dia
Tiga, Pak Iwan. Kok banyak nampak itu ini ayat apa tadi pertama? Kapur barus. Kalau banyak 35. Pas dia 9. Kalau sekali-sekali itu tak ada masalah. Berarti 3 kan? 3 sekali, 2 kali, 3 kali. Sudah? Baru nanti masuk ini air kapur barus. Sekali juga. Sekali berapa jumlahnya? 6. 6. Tambah yang putih lagi. Sekali juga. Jadi 9. Itulah dikatakan air 9. 3 kali. Atau sekali campur semua. Di sini jeruk purutnya, ya kan? Jeruk purut, jeruknya. Di sini kapur barus, di sini air putih. Banyaklah. Air mutlak. Nah, kasih di 3 kali. Sebelah kanan. Kamu jangan menuntut begini. Begitu kusiram pertama ini, kamu tengok ini sudah bersih, baru kamu nyerengkan. Nyerengkan. Digosok-gosok ini kepalanya. Dan kamu gosok itu sebelah punggung bawah. Iya. Biar jangan payah nanti kamu ambil orang mencari Bilal. Ketika meninggal, sana kami baru lagi masuk ke kiri. Agak merengkan dia. Udah di sini sekali tengahnya kan, muka udah dapat, baru mereng. Digosok dari begini. Gosok lagi. Baru ketongan. Habis itu baru masuk air putih. Paham? Tak ada payahnya pala. Di mana dia lamanya? Di lamanya mandi tadi. Jangan betul-betul mulanya kan. Pada awak tak bisa sombong. Makanya kalau tak berani jangan. Kalau tak yakin kau dengan mulut kau ini jangan kau tengok. Apalagi kau memandikan. Karena jenazah yang dipangkuni dinginnya na'udzubillah min dzalik. Macam es batu. Di situ orang yang don. Dingin namanya tak berdarah baik. Sudah mati pembuluh darah semua. Sudah, baru terakhir tadi air bersih lagi. Nah, ke kanan, baru ke kiri, baru ke tengah. Sudah bersih, barulah diwudukkan. Diwudukkan. Macam mana niatnya, Pak? Nawa itu wudu'an lihajal mayyiti lillahi ta'ala. Coba ulang. Nawa itu lihajal mayyiti lillahi ta'ala. Tergantung kepada jenazah. Kalau dia laki-laki maka pakai isim mujakkar. Lihaja. Ini mayat laki-laki. Kalau dia perempuan, lihajihil mayyitati lillahi ta'ala. Paham kan? Oke. Macam mana cara wudunya? Kan begitu. Udah ambil air ini, basuhi wajahnya tadi. Seolah-olah kita berwudu seperti biasa. Disapukan dulu dari mulai yang kanan, kan? Ambil sekali lagi kiri, kan 2 kali, 3 kali dia kan? Itu baru 2 kali. Baru ke tengah. Paham ya? Ini macam mana? Ustaz, mengangkat tangannya ini begini juga kita curahkan. Tak pala. Waktu tadi ini dibersihkan tangannya ketika memandikan di air sabun. Diangkat dia tangannya. Dia mesti begini. Diangkat sikit. Bersihkan pergelangan tangan ini, siku-siku dan ketiak. Sudah, dan bersih ini. Bersihkan juga ketiak sebelah kiri di situnya.
Kalau dia uduk tak pala lagi begitu. Tapi ada juga orang Pak Iwan dibuat orang juga begitu macam yang hidup. Ya silahkan asalkan macam mana kita mengagak, macam mana dia tak sakit rasanya. Karena posisi dalam keadaan kaku, kalau di sini kan sakit tidak. Kita mengagak, paham kan? Kalau sakit jangan, maka ambil basuhi dari jari sampai ke sikunya, sampai ke siku. Di sini dia dapat, di sini dia dapat di bawah tangan ini. Habis itu 3 kali juga dengan tangan kiri. Kalau sanksi kamu tak dapat, geserkan begini situ. Boleh Ustaz? Boleh. Kalau sanksi kamu ini kan begini. Takut kamu tak dapat jari-jari ini, kan begitu kan? Tak kena air. Maksudnya geserkan sedikit. Apa itu? Iya itu dibersihkan. Itu waktu dia sabun tadi lupa aku. Ini digosok. Pakai apa? Pakai cotton bud tadi, bukan cotton bud ya, Pak Iwan. Yang kain kapan dibulat-bulati. Lupa aku menyampaikan. Ketika wudhu, udah senang, udah masuk semua, udah setiap selesai habis tangan, selesai tangan apa lagi yang duduk kan? Ambon minimal dia mazhab Syafi'i 3 helai rambut kita kalau basah. Setelah itu baru telinga. Atau gini kan dia pahit dari sini kan gini kan. Tahu sedikit gini kan. Dan separuhnya 3 kali. Dah. Ini 3 kali juga. Mengudukkannya jangan pakai sarung tangan karena dia sudah dalam keadaan suci. Paham? Ada pertanyaan di mana belum paham? Nanti kita perhatikan orang nih Pak Iwan ya. Jadi Bilal ya. Satu-satu. Biar waktunya sedang apa nih? Memandikan kepala cuci tangan. Pokoknya yakinlah pokoknya tak bernajis ataupun tak berhadas. Sudah diwudukkan tadi, baru dibodak, dilapi dulu baru dibodak, baru masuk. Kapan? Minimal dia laki-laki jenazahnya kain kapannya 1, maksimal 3. Kalau perempuan kain kapalnya minimal 3, maksimal 5. Kenapa? Karena tidak membuat bajunya bosan itu, karena membuat jilbabnya lagi. Kalau aku persoalan kapan tak pandai aku bolong, tak pandai aku mau ukir, karena aku bukan orang seni. Dan tak pandai aku yang bolong belajar ya. Kalau itu masalah kapan, macam mana mengguntingnya, sampai tak sedap belum ada akurat. Cukuplah memandikan saja, aku pikir. Udah habis, udah bersih, dilap. Taruh ke tempatnya. Dilap pakai kain. Anduk boleh, tapi malah janganlah pulangnya kalau begini ya. Lakukan dia lembut juga kalau bisa kain yang lembut biar jangan kesakitan. Paham? Posisi memandikan. Kadang kebanyakan orang salah paham. Ini datar ini dibuat orang kepala nih. Bukan tak boleh. Dikhawatirkan masuk ke hidungnya. Abah Ustaz nanti nggak lebih bisa lagi 20 balsim. Macam aku bilang tadi. Maka perlakukan dia dengan macam orang yang hidup. Bagaimana mandikan orang itu? Angkat. Siapa yang dingin? Kau pakai kau dingin. Mati Ustaz. Mati kita. Baru lagi kecil sudah dingin ha. Dingin ha. Gamang dia, gamang.
dingin. Ini kita. Mandi kecil Ustaz, mandi kan? Ini yang kita khawatirkan, Pak. Banyak yang takut. Jadi takut banyak yang kesalahan sehingga si jenazah tadi kotoran yang masih banyak. Masih kita sanggup lagi kotoran. Bukan najis. Dia menghadap Allah itu mesti dalam keadaan bersih. Makanya ketika air sabun tadi agak diginikan. Ada orang sewaktu dia sabun nih, ya kan? Ada sewaktu ditelontangan begitu di urut. Yang mana eloknya lah menurut kamu? Cuman begini dia, dengan posisi naik begini situ. Dari bawah lambungnya nih, sampai ke perut. Mohon maaf. Perbatasan antara kemaluan di atas kemaluan tadi kan ada kan corak-corak pegang gitu nih. Sampai ke situ dia. Olah. Diayun dia. Apa namanya? Tahu apa namanya? Tiga kali baru lagi cebokin. Tengok lagi ada apa tidak? Karena apa begitu karena anak pada adikku? Karena sakit menghabiskan nyawa ini. Mohon maaf, ada yang terkuncing-kuncing, ada yang terberak, ada yang terberak-berak. Makanya ondak dibersihkan. Coba buku fotokan aku sampai lagi. Dapat semua ya itu. Terus mau apa? Coba aku dari sana ya. Nampak kan? Pakai sarung tangan, yang pakai sarung tangan sebelah kiri, yang kanan tadi memegang kayu. Posisi kepala jangan ke sana. Kasih sedikit. Posisi kepala jangan sebelah kiri. Bayar si Bilal apa hukumnya? Tak pala ada pala hukumnya doh. Mubahnya itu boleh-boleh saja. Alangkah baiknya dia kepalanya sebelah kanan si Bilal, aku si Bilal sebelah kanan aku biar sore kalau aku menyiramnya biar jangan begini payah kan aku menyiram begini kan kalau di sini kepalanya karena penyiraman tadi diambil dari kepala dari kanan sampai ke ujung kaki. Yang kanan tadi coba kita ulangi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis yang kanan, yang kiri Bismillahirrahmanirrahim. Baru yang tengah Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah hukumnya kanan ke kiri baru ke tengah. Ya, haram pala. Ustaz, aku tengah di luar. Tak jadi masalah. Sunnahnya itu kalau kita pojokan ke pahala. Kalau kita pojokan dari kiri itu tak jadi masalah. Namanya sunnah. Paham ya? Udah? Ada pertanyaan? Udah. Ada nampak ini? Jenazah ya? Sudah. Ada pertanyaan? Ada? Dan begitu sudah cantik dia nanti dibungkus, barulah sunat pula hukumnya. Saya minta persaksian orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita menyolatkan jenazah, apakah jenazah ini selagi sewaktu hidupnya selalu berbuat baik? Baik. Tidak, tak boleh kau bilang begitu. Walaupun dia seumur hidupnya bernarkoba, berjudi, tapi ada dia berbuat kebaikan walaupun sekali, maka kita harus mengucapkan baik. Sekali lagi, tadi saya kurang puas meminta persaksian dari bapak-bapak, ibu-ibu, apakah selama hidupnya jenazah ini, almarhum ini di lingkungan masyarakat termasuk orang yang baik? Baik. Sekali lagi yang terakhir kali bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut mensolatkan jenazah, apakah jenazah ini selama hidupnya baik di lingkungan masyarakat? Baik. Baik.
Pokoknya kalau ada dia satu membuat kebaikan, maka kau harus kau jawablah baik walaupun yang paham kalau begitu Ustaz. Hah? Aku dimandikan begini. Sembahyang deh. Udah. Apakah baik? Baik, dijawablah semua. Kenapa? Persaksian kita tadi akan diantarkan malaikat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, rupanya yang meninggal di orang baik, ya Allah. Itu laporan malaikat. Anda dibilang kan kita dari masalah, Anda tak dibilang kita apa lagi. Tapi kalau saya bilangkan biar ada laporan malaikat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, tempatkanlah dia di surgamu ya Allah. Ada pembelaan malaikat tadi kepada kita. Memang Pak Iwan. Ada yang dingin gak gini? Ini jangan begini ya. Payakan ya, jangan main ya ketika memandikan orang nanti. Kalau bisa lurus begini. Jangan ada yang macam begini tadi, ada yang begini ya. Apa ya begini? Mana ya terus soal. Jangan saja kamu. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan kamu heran ketika air limo tadi, air kapur bagus bercampur, tak jadi persoalan sah. Lain kampung, lain tradisinya. Apa gunanya ini? Untuk mengangkat bau-bau yang tidak sedap. Itulah gunanya. Sudah kono semua bau air gosip terakhir, kanan, kiri, dan tengah. Itulah gunanya tadi. Barulah dia diwuduk. Kenapa niatnya? Nama itu wudu'a bihadzal maiti lillahi ta'ala. Kalau dia perempuan, nama itu wudu'a bihadzal maiti bagus lillahi ta'ala. Apa hukum berwudu bagi jenazah? Sunnat hukumnya. Ustaz, kalau dia tak berwudu, apa boleh kita sholatkan? Karena dia bukan macam orang hidup pada saat itu. Tugas kita ini pulanya untuk menyembayangkan. Jangan kamu anggap kamu ya kita hidup ini Ustaz. Harus berwudu dulu, baru sholat kita. Ini tak tugas dia menyembayangkan, bisa dia menyembayangkan diri sendiri. Tidak, yang tugas menyembayangkan tugas orang-orang yang hidup. Makanya sunat hukumnya mewudukan jenazah. Tapi kalau dapat, belum pernah di Tanjung Balai ini, di Medan sekali pernah dapat, karena di sini gudangnya ilmu agama, belum pernah sejarah hidup gua menengok orang meninggal di Tanjung Balai, belum pernah tak diwudukkan orang. Semuanya diwudukkan, baru disumbayangkan. Siapa mau menyembayangkan? Itu orang yang hidup. Kalau tak ada orang menyembayangkan, maka sekampunglah berdosa. Itulah hukum fardu kifayah. Siapa yang berhak? Anaknya mana? Anak laki-lakinya. Sebelum disembayangkan, maka terlebih dahulu sunnah hukumnya diiqamah. Apa iqamahnya? As-salatu ala hadal mayyit rahimakumullah. Kalau mayat laki-laki, itu tugas laki-laki, bukan tugas perempuan mengiqamahkan. Karena ketika itu aurat suara kau perempuan. Coba sini Pak, jenazah laki-laki coba komat. Jangan sampai tak paham komat, jangan malu-malu. Kalau tak ada orang komat, kan? Pak tunggu aku komat Pak. Coba sini.
Cobalah, kamu yang lagi rapat dan luruskan saf sebelum kita memulai sholat jenazah. As-shalatu as-shalah. Jangan lupa. As-shalah. Ya Allah sekali pun tak apa. Ada 2 kali as-shalat as-shalah tak apa. Ada 3 kali pun tak apa. Yang mana yang harus kamu lah. Bilangan ganjil dulu Abdul. As-shalatu ala hajal. Tak suara menaik kawah. Ayat tu tak suara ni. Macam tak ikhlas kawah bagi mempemat kenal. Asal kau besok mati tak pemat kawah. Apa? Dia nonton dia. Coba ulang. As-salat. As-salatu as-salah. As-salatu ala hajal. Salatu ala Mohon maaf. Barusan meninggal yang ini ada paiwannya. Jangan sampai tak tahu. Jangan sampai tak tahu yang tua barusan di komat malu kita mendengar. As-salatu as-salah. As-salatu ala hajal mayyiti raka'ataini rahimakumullah. Mengapain pakai raka'ataini? Kepada semua astagfirullahaladzim. Komat pakai raka'ataini. Ya Allah ya Tuhan. Pak Iwan berpuasa mau bilangkan mana? Yang nampak jumbo kita. Komat kemudian takut dibilang tak berilmu, takut dibilang tak paham. Jenazah perempuan. As-salatu as-salah. As-salatu ala hajil mayyitati raka'ataini rahimakumullah. Pakai raka'ataini. Raka'ataini itu tuh apa Mama? 2 rakaat. 2 rakaat komando begitu. Malam itu. Untunglah tak ada Pak Haji Ahmad Sah. Kok ada malam itu? Apa tak malu? Tengok tak ada orang komplain. Mengapa orang tak ada komplain? Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah karena tidak tahu. As-salatu as-salah. As-salatu ala hajal mayyiti rahimakumullah. Kalau laki-laki as-salatu la ilaha illallah. Baru masuk sholat, habis sholat. Ini yang paling penting. Bang Koyo suruh orang praktekkan. Ketika kau nanti menjadi anak, orang tua kau meninggal, apa yang pertama kau bacakan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Habis Al-Fatihah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Berapa kali? Minimal 3 kali. Jangan habis keluar itu sekali kau baca la ilaha illallah. Baca terus bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Ketika pergantian surah baca la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah 3 kali habis. Bacalah la ilaha illallah wallahu akbar. Paham kamu aku bilang? Baru sekali. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalah kau bilang la ilaha illallah wallahu akbar. Kau nak kau bilang boleh? Ya boleh. Cuma lagi setiap pergantian surat aja bilang. Paham? Udah habis pergantian 3 kali surah Al-Ikhlas tadi, baru la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Anlas terakhir. Bawa Fatihah. Al-Falah sekali. Habis Al-Falah la ilaha illallah wallahu akbar. Baru masuk Nas. la ilaha illallah wallahu akbar. Apa lagi masuk? Ditutup dengan Al-Fatihah. Laki-laki jangan sampai tak tahu. Minta tolong aku, kamulah nanti menjadi imam. Masalah pasif tak pasif itu urusan belakang. Bukan itu dinilai Allah ketika kita menyelatkan keluarga kita. Paham? Bukan itu yang menjadi penilaian pertama. Pasif sama tak pasif.
Ya, udah, baru angkat doa. Terserah kalau anda doa apa, pokoknya masukkan doa Allahumma ighfir lahu. Boleh Pak? Boleh. Masukkan Allahumma la tahrimna. Boleh. Itu tambahan saja. Minimal ada itu. Jangan pula kau masukkan Allahumma sholatana wasiyamana. Kadang ada kesalahan. Ditenduri pun itu pula di doa. Salah, taklah pala salah. Cuma lagi penggunaan doa tadi kurang tepat. Dia adik-adikku, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu qubratan min hufarin niran. Kalau laki, kalau dia perempuan, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha qubratan min hufarin niran. Kalau jenazahnya perempuan, paham? Oke, ganti. Kau pula sekarang menjadi bilang, kau memang, ya, kau menjadi bilang, ya. Nanti perempuan ya, usahakan paham ya. Oh iya. Pembahasan apa? Sampai kan? Iya. Makanya apa lama sekali?